300 tahun setelah Perang Besar Kutukan, Raja Iblis Kejahatan berenkarnasi kembali untuk membakar seluruh dunia. Namun setelah wadahnya tertangkap untuk dieksekusi, pria yang seharusnya menyelamatkan umat manusia, memutuskan untuk membiarkannya hidup. Sebelumnya pada hari itu, terlihat seorang anak SMA membawa sebuket bunga untuk diberikan kepada kakeknya yang sudah pikun, yang berkata bahwa dia melihat Yuji telah tumbuh menjadi pria yang kuat. Dia pun berharap agar Yuji menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Sebelum akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya. Melihat tubuh kakeknya yang tak bernyawa, Yuji kesulitan untuk menahan air matanya sebelum kakeknya dibawa pergi. Tetapi saat dia mulai mengisi dokumen pemakaman, seorang anak laki-laki misterius muncul, memerintahkan Yuji untuk menyerahkan benda terkutuk yang telah dia curi. Namun, Yuji mengungkapkan bahwa teman-temannya yang memegangnya, dan mengingat bahwa mereka akan membuka segel benda itu malam ini. Tetapi ketika Fushiguro mendengarnya, dia mengungkapkan bahwa teman-teman Yuji akan mati. Saat mereka mulai berlari kembali ke sekolah, sebuah medan gaya menghentikan Yuji untuk masuk. Fushiguro pun menyuruhnya untuk tetap di belakang. Di dalam sekolah, kutukan mulai menghabisi salah satu teman Yuji. Dan ketika kutukan lain menangkap Saki, Fushiguro bergegas masuk ke lorong dan memanggil anjing sucinya. Di luar gedung, Yuji menyadari bahwa teman-temannya akan mati. Tetapi dia ingat kata-kata terakhir kakeknya, yang memintanya untuk menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain. Saat Fushiguro terus maju, seekor kutukan raksasa muncul di hadapannya, sedang meremas tubuh Saki dengan kuat. Dan Yuji sadar bahwa dia tidak bisa membiarkan teman-temannya mati. Saat kutukan itu akan menelan Saki bersama jari kutukannya, Yuji tiba-tiba melompat melalui jendela dan berputar di atas monster itu, menghantamnya dengan keras dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan teman-temannya mati. Saat itu juga, Fushiguro menebas kutukan itu hingga lenyap, dan menganggap ini adalah keajaiban melihat jari itu tidak tertelan. Karena jika siapapun menelannya, maka dia akan mendapatkan energi terkutuk terbesar di dunia. Pada saat itu, sebuah kutukan mulai muncul dari atas Yuji. Fushiguro pun mendorongnya menjauh sebelum dia ditimpa. Namun, monster raksasa itu menghantamnya ke dinding, dan memukulnya dengan sangat kuat hingga menghancurkan seluruh bangunan. Saat makhluk raksasa itu mulai berlari ke arahnya, Fushiguro berencana merapalkan teknik kutukan rahasianya. Namun Yuji tiba-tiba menghantam monster itu. Dan setelah menghindari serangannya, Yuji melompat dari jembatan dan meraih rambutnya untuk menendang matanya. Tetapi monster itu beregenerasi dalam sekejap. Yuji bertekad untuk menuruti wasiat kakeknya. Tetapi kutukan itu meninju Yuji terbang ke udara, hingga membuat jari itu terlepas dari genggamannya. Yuji melompat untuk menangkap jari itu dengan mulutnya, sehingga monster itu pun mulai mencoba menelannya. Sebelum mati, Yuji menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain jika ingin menyelamatkan semua orang. Dengan tekad bulat, ia menelan jari kutukan itu. Melihat kejadian itu, Fushiguro segera sadar bahwa Yuji akan mati. Namun, ada satu kemungkinan kecil, satu dari sejuta, bahwa sesuatu yang tak terduga bisa terjadi. Dan peluang satu dari sejuta itu benar-benar terjadi. Di mana Sukuna, sang raja kutukan terlahir kembali di dunia ini. Sukuna menyadari bahwa ia kini berada di dunia baru, dipenuhi oleh korban tak bersalah dan wanita-wanita subur yang bisa dia santap. Namun, Yuji berusaha menahan kendali atas tubuhnya. Dan ketika Sukuna bertanya bagaimana Yuji masih bisa bergerak, dia menyadari bahwa Yuji ternyata berhasil menekan kekuatannya. Fushiguro pun segera menyuruhnya untuk tetap berdiri dan bersiap melenyapkan Sukuna. Namun Yuji mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan mulai mengatasi kendali Sukuna atas tubuhnya. Saat itu juga, sesosok pria tunggu kiris berambut putih dengan mata tertutup kain hitam bernama Gojo, muncul entah dari mana menyapa mereka. Yang menyadari bahwa kutukan Sukuna telah sepenuhnya bergabung dengan tubuh Yuji. Namun, Gojo meminta Yuji untuk bertukar tubuh dengan Sukuna selama 10 detik. Meskipun ragu, Yuji akhirnya setuju, karena Gojo meyakinkannya bahwa dia adalah yang terkuat.
Begitu Sukuna mendapatkan kendali atas tubuh Yuji, dia segera melompat ke arah Gojo dan meledakkan jembatan. Tetapi ketika debu mereda, Gojo sudah berada di atasnya. Ketika Sukuna mencoba menyerangnya, Gojo langsung berteleportasi untuk menghindari serangan-serangan Sukuna, memberitahu bahwa dia akan memamerkan kemampuannya di depan muridnya. Dalam sekejap, Gojo muncul di belakang Sukuna dan memanfaatkan momentum untuk mengirimnya berputar di udara, sebelum menghantam Sukuna dengan kekuatan yang sangat besar hingga menghancurkan lantai gedung itu. Meski begitu, Sukuna segera bangkit dan melepaskan energi terkutuknya untuk meledakkan gedung itu, mengira hal itu bisa mengalahkan Gojo. Namun, Gojo nampak tak tergores sedikit pun. Dan setelah menghitung 10 detik, Yuji mulai mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, membuat Sukuna bertanya-tanya siapa bocah kuat ini yang mampu menekannya. Melihat kemampuan Yuji untuk mengendalikan kutukan, Gojo menganggap Yuji sebagai keajaiban. Meski begitu, Gojo menyentuh kepala Yuji untuk membuatnya pingsan agar bisa dieksekusi. Namun, Fushiguro memohon agar Gojo mengampuni hidup Yuji. Gojo pun berjanji akan mengurus semuanya. Kembali ke masa kini, Gojo mengungkapkan bahwa itulah sebabnya Yuji akan dijatuhi hukuman mati. Setelah mengambil salah satu jari Sukuna, Gojo melemparkannya ke udara dan mendorongnya ke dinding dengan sangat keras, menunjukkan bahwa jari itu tak bisa dihancurkan. Gojo pun berencana memberi semua 20 jari Sukuna pada Yuji sebelum mengeksekusinya, dengan tujuan untuk menghapus keberadaan Sukuna dari muka bumi ini selamanya. Di dalam ruang krematorium, Yuji bertanya-tanya apakah menelan semua jari itu akan menyelamatkan nyawa banyak orang. Gojo mengonfirmasi bahwa hal itu benar. Yuji pun meminta pada Gojo untuk memberikannya jari lain. Dan setelah mengambilnya, Gojo mundur dan Yuji memakannya, menyadari bahwa kini Yuji telah mengonsumsi 1 dari 10 kekuatan Sukuna. Bertanya-tanya apakah Yuji mampu menahan kekuatan itu. Pada saat itu, energi Sukuna yang luar biasa mulai menguasai tubuh Yuji. Namun, meskipun kesulitan melawan energi terkutuk itu, Yuji berhasil mengatasinya. Gojo yang mengamati situasi itu pun menyadari bahwa Yuji adalah satu-satunya wadah Sukuna, yang pertama dan yang terakhir yang pernah ada. Sukuna wa zenbu kutte aru. Ato wa shiran. Temei no shinizama wa mou kimatten da. Ii ne. Kimi mitai no wa kirai janai. Kyouju ni nimotsu matomete oide. Doko iku no? Setelah meninggalkan makam keluarganya, Gojo memberitahu Yuji bahwa ia akan dipindahkan ke salah satu sekolah tinggi Jujutsu Tech. Di sana, ia akan belajar mengendalikan energi terkutuk yang ia peroleh dari kekuatan Sukuna. Namun, tiba-tiba mulut Sukuna muncul di sisi wajah Yuji dan memperingatkan Gojo bahwa Yuji tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatannya. Ia juga menyatakan bahwa setelah melahap tubuh Yuji sepenuhnya, Gojo akan menjadi target pertamanya. Mendengar ancaman tersebut, Gojo justru menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Bagaimanapun, ia menjelaskan bahwa Sukuna pernah menjadi penyihir terkuat pada zaman keemasan Jujutsu dan mendapatkan gelar Raja Kutukan. Namun, Yuji bertanya apakah Gojo akan kalah jika Sukuna berhasil mengonsumsi semua 20 jarinya. Gojo pun dengan penuh keyakinan menjawab bahwa ia akan menang. Setelah menunjukkan asrama kepada Yuji, Gojo memperkenalkannya kepada seorang wanita bernama Kugisaki. Ia membawa mereka ke sebuah bangunan yang telah ditinggalkan, menjelaskan bahwa misi mereka adalah membasmi kutukan yang bersemayam di dalamnya. Setelah memberikan instruksi, Gojo meninggalkan mereka. Saat ia pergi, salah satu pejabat sekolah bernama Ijichi mengeluarkan barier dari langit, menyembunyikan mereka dari dunia luar. Sementara itu, Fushiguro memanggil anjing sucinya untuk mengarahkan di mana kutukan gedung itu berada. Namun, ketika mereka melangkah masuk, Fushiguro tiba-tiba berteriak, menyuruh agar mereka berhenti. Dia menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam domain yang sangat luas, dan saat menoleh ke belakang, dia melihat bahwa jalan keluarnya telah menghilang. Mereka pun terpaksa bergerak lebih jauh ke dalam gedung. Ketika Yuji menemukan mayat seorang pria, ia ingin membawanya keluar agar dapat dimakamkan dengan layak. Namun, Fushiguro segera menarik bajunya dan memperingatkan bahwa mereka tidak boleh terhambat oleh tubuh mayat itu karena kutukan masih mengancam nyawa mereka. Selain itu, Fushiguro mengungkapkan bahwa pria yang telah mati itu adalah seseorang yang pernah menabrak seorang gadis kecil hingga tewas saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Fushiguro kemudian menantang Yuji dengan sebuah pertanyaan,
Apa yang akan kau lakukan jika orang yang kau selamatkan justru membunuh orang lain? Namun, sebelum Yuji menjawabnya, Kugisaki tiba-tiba berteriak, sebelum dia tersedot ke dalam tanah. Fushiguro pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa anjing sucinya tidak dapat mendeteksi bahaya yang terjadi. Ia segera memberitahu Yuji bahwa mereka harus segera kabur dan menemukan Kugisaki nanti. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seekor kutukan yang mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Itu adalah kutukan tingkat spesial, tingkatan tertinggi dari semua jenis kutukan. Namun ketika Yuji mencoba memotongnya, tangannya justru terputus. Sementara itu, Kugisaki bertanya-tanya kemana ia dibawa, di mana ribuan wajah mulai mengelilinginya. Dengan lengan yang terputus, Yuji berkata pada Sukuna bahwa mereka akan mati bersama jika tidak bekerja sama. Ia pun meminta bantuan Sukuna untuk melawan makhluk itu. Namun, Sukuna mengungkapkan bahwa ia masih memiliki 18 fragmen jiwanya yang lain. Bahkan jika mereka bertukar, Sukuna lebih memilih membunuh Fushiguro lebih dulu sebelum roh terkutuk itu. Dan setelahnya, ia akan bersenang-senang dengan Kugisaki sebelum menghabisinya juga. Pada saat itu, iblis itu melepaskan gelombang murni energi terkutuk. Lalu tertawa di depan mereka yang dianggapnya tidak berharga. Yuji pun berteriak pada Fushiguro agar segera membawa Kugisaki keluar dari sini. Berencana memberi kesempatan untuk bertukar dengan Sukuna demi menyelamatkan mereka. Beberapa menit kemudian, Fushiguro berlari menyusuri lorong dan memanggil anjing sucinya untuk menemukan Kugisaki. Namun, terlihat bahwa paku Kugisaki tersisa satu, dan menyadari bahwa dia akan segera dibunuh. Pada saat yang sama, roh terkutuk itu bersiap menyerang Yuji. Sebelum Yuji sempat bereaksi, makhluk itu meluncurkan ledakan energi dan menghantamnya ke dinding, dan segera menyerangnya lagi. Yuji pun terhempas dan terjatuh ke jembatan hingga kehilangan kesadaran. Namun saat ia akhirnya terbangun, roh terkutuk itu menembakkan sinar energi terkutuk ke arahnya. Dan panasnya itu cukup untuk membakar jari-jarinya. Dalam keputusasaan, Yuji bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia terjebak dalam situasi ini. Mulai menyesal telah memakan jari Sukuna itu. Tetapi ia segera menyadarkan dirinya untuk berhenti menyesali keadaan. Menyadari bahwa ia tidak ingin melarikan diri ataupun mati, meskipun tubuhnya telah benar-benar hancur. Di lantai bawah, Kugisaki akhirnya menyadari bahwa selama ini ia hanya berhalusinasi. Dan saat jamur kutukan hampir memakannya, tiba-tiba sebuah lidah menjilat tubuhnya dan menelannya. Tetapi Kugisaki berharap bahwa ia tidak menikmati lidah Fushiguro lebih dari yang seharusnya. Tetapi di sisi lain, roh terkutuk itu sebentar lagi akan membunuh Yuji. Dan Yuji menyadari bahwa dirinya jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan. Dengan air mata mengalir, Yuji mengakui bahwa ia tidak ingin mati. Namun, ia juga sadar bahwa inilah jalan hidup yang telah ia pilih. Jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang ia pedulikan. Dengan amarah yang menggelegar, ia mulai mengaktifkan tinjuan Black Flash-nya. Dan mulai berlari menuju iblis itu. Hampir saja melepaskan serangan terkuat dalam dunia Jujutsu. Namun serangannya mampu ditahan dengan mudah. Pada saat itu, Yuji mendengar suara serigala Fushiguro, dan menyadari bahwa mereka berhasil keluar dari bangunan. Ia pun menyerahkan kendali tubuhnya pada Sukuna. Kutukan itu menyadari bahwa ia telah mengacau. Tetapi Sukuna bertekad membuat Yuji menyesali perbuatannya. Dia pun menyadari bahwa dia sebaiknya bekerja sama dengan kutukan itu untuk membantai teman-teman Yuji, dan memerintahkan kutukan itu untuk mengikutinya keluar. Tetapi saat Sukuna berjalan, kutukan itu mencoba meledakkannya. Dengan cepat, Sukuna mengangkat lengan Yuji untuk memblokir serangan itu. Tetapi ia segera menyesalinya, karena tanpa sengaja ia telah meregenerasi lengan Yuji. Ketika kutukan itu menyadari betapa kuatnya Sukuna, Sukuna seketika melesat ke arahnya. Menghantam kepalanya ke lantai dengan keras. Lalu menantangnya untuk mencoba lagi, sebelum akhirnya menghancurkan kepalanya dan meruntuhkan jembatan di bawah mereka. Saat keduanya jatuh, kutukan itu kembali berusaha menyerang. Namun Sukuna dengan mudah merobek lengannya dan mulai menertawainya. Membuat kutukan itu terjatuh ke dalam kubangan air. Di luar gedung, Fushiguro menyerahkan tubuh Kugisaki yang tidak sadarkan diri pada Ijichi. Dan memintanya untuk segera membawa Gojo kembali. Namun dalam hati, ia sadar bahwa situasi ini mungkin sudah terlambat untuk diatasi. Sementara itu di dalam, Sukuna mulai bertanya-tanya bagaimana mungkin dia dan kutukan itu sama-sama diklasifikasi sebagai kutukan tingkat spesial. Melihat perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh.
Tetapi kutukan itu mencoba meregenerasi semua anggota tubuhnya dan melompat ke bawah untuk kembali bertarung. Namun, Sukuna merasa kasihan karena lawannya bahkan tidak mengetahui batas kekuatannya sendiri. Dengan kejam, ia memutuskan untuk menunjukkan esensi sejati dari sihir Jujutsu. まるで分かっていないな。いい機会だ。教えてやる。領域展開。福間水す。 Dalam sekejap, iblis itu tercincang menjadi 17 potongan yang berbeda. Tetapi Sukuna kemudian menyadari bahwa salah satu jarinya ada di dalam tubuh kutukan itu. Tanpa ragu, ia mengambil jarinya dan membakar kutukan itu hingga tak tersisa. Setelahnya, Sukuna memanggil Yuji untuk bertukar kembali. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Dengan nada mengejek, ia menyuruh Yuji berhenti mengulur waktu. Namun setelah tetap tidak ada respon lagi, ia tersenyum. Menyadari bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Di luar gedung, Fushiguro merasakan bahwa iblis terkutuk itu telah lenyap. Namun, ia mulai bertanya-tanya di mana Yuji berada. Pada saat itu juga, Sukuna tiba-tiba muncul di belakangnya. Memberitahu bahwa Yuji telah pergi selamanya. Di mana Sukuna merobek bajunya, menancapkan tangannya ke dalam dadanya, dan mencabut jantung Yuji keluar. Ia menatap Fushiguro dengan tatapan puas. Mengatakan bahwa ia telah menjadikan Yuji sebagai sanderanya. Karena tanpa jantung, Yuji tidak bisa bertahan hidup, dan melempar jantung itu ke tanah. Setelah mengonsumsi jari terkutuk yang baru saja ia dapat, Sukuna memberitahu Fushiguro bahwa ia kini memiliki cukup waktu untuk menghabisinya. Pada saat itu, Fushiguro menyadari bahwa tangan Yuji telah pulih kembali. Hal ini berarti Sukuna memiliki kemampuan menggunakan teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Berpikir dia bisa memaksa Sukuna untuk meregenerasi jantung Yuji kembali, Fushiguro pun bersiap untuk bertarung. Ia mulai memanggil burung terkutuknya dan menyerang Sukuna dengan sekuat tenaga. Berusaha mendaratkan satu serangan yang berarti. Namun Sukuna dengan mudah menghindari setiap serangannya. Saat Fushiguro terus mencoba mendekat, Sukuna mulai bertanya-tanya apakah Fushiguro benar-benar berusaha. Ketika akhirnya ia berhasil menangkap tangan Fushiguro, Sukuna mengejeknya agar menggunakan lebih banyak energi terkutuknya dan menghantam wajahnya dengan keras. Namun, Fushiguro berhasil menjaga keseimbangannya dan segera memanggil Orochimaru dari dalam tanah untuk menangkap Sukuna. Atas perintahnya, hewan-hewan terkutuknya menyerang secara bersamaan. Sayangnya, Sukuna dengan mudah menghancurkan ular itu dalam sekejap dan muncul di belakang Fushiguro bahkan sebelum otaknya sempat memproses serangannya. Sukuna melemparnya menjauh dan melompat ke udara mengejar Fushiguro, menendangnya dengan kekuatan luar biasa hingga tubuhnya menghantam gedung. Burung kutukannya berusaha menyelamatkannya. Tetapi Sukuna muncul dari belakang dan menghantam Fushiguro hingga menembus beberapa tiang gedung. Meskipun demikian, burungnya berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Namun Sukuna tidak berhenti di situ. Ia melompat ke udara dan menjatuhkan mereka ke gedung lain. Menghempas Fushiguro dengan keras. Saat Sukuna mendarat di hadapannya, Fushiguro sadar bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Detik-detik terakhir, ia pun membuat burung kutukannya menghilang. Sukuna kemudian bertanya mengapa Fushiguro bersikeras membantu Yuji mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Pertanyaan itu membawa Fushiguro kembali ke kenangan satu-satunya gadis yang pernah ia pedulikan, gadis yang kehilangan nyawanya karena kutukan. Dengan tekad yang membara, Fushiguro bangkit dan berencana menukar hidupnya menjadi energi terkutuk. Sukuna yang terkejut melihat kekuatan tersembunyi Fushiguro, segera menantangnya untuk memperlihatkan senjata rahasianya. Namun tepat sebelum Fushiguro dapat mengaktifkan teknik sucinya, ia tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Fushiguro memberitahu Yuji bahwa dia tidak pernah memiliki alasan apapun untuk menyelamatkannya, selain karena keinginan egoisnya agar Yuji bisa tetap hidup. Aku bukan pahlawan, kata Fushiguro. Jadi aku tidak pernah menyesali keputusanku untuk menyelamatkan temanku. Kata-kata itu mengguncang kesadaran Yuji, memungkinkannya untuk menekan jiwa Sukuna dan merebut kembali kendali atas tubuhnya. Namun, tanpa jantung, darahnya terus mengalir tanpa henti. Saat tubuhnya melemah dan terjatuh ke tanah, dia hanya bisa memohon pada Fushiguro agar menjalani hidup yang panjang tanpanya. Keesokan paginya, 3 makhluk kutukan sedang berkumpul di belakang seorang pria gondrong bernama Geto. Mereka bertanya mengapa mereka harus mengorbankan satu jari Sukuna hanya untuk menguji kekuatannya. Namun Geto menjelaskan bahwa pengorbanan itu perlu dilakukan,
karena sekarang mereka telah mempelajari sejauh mana kekuatan Sukuna yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, tubuh Yuji terbaring di dalam ruang jenazah. Ijichi, dengan penuh penyesalan, meminta maaf karena misi mereka memakan seorang korban. Namun Gojo menduga bahwa situasi ini adalah jebakan yang dirancang oleh para tetua Jujutsu. Ia menatap Ijichi dan menyuruhnya untuk diam. Sejak awal, atasan mereka telah menganggap Yuji sebagai ancaman. Dan Gojo menduga bahwa mereka telah merencanakan semuanya untuk meninggalkan tim Fushiguro tanpa perlindungan saat ia pergi. Kemudian, seorang wanita memasuki ruangan. Bertanya-tanya mengapa Gojo begitu khawatir tentang Yuji, karena pada akhirnya, dia sudah mati. Saat Gojo mengatakan bahwa Yuji adalah siswa istimewa, Leiri memberitahu Gojo bahwa dia akan memotong tubuh Yuji untuk eksperimennya. Sementara itu, Kugisaki mencoba menghibur Fushiguro, mengingatkan bahwa mereka hanya mengenal Yuji selama 2 minggu ini. Tetapi terlihat bahwa dia hampir tidak bisa menahan air matanya. Namun, tiba-tiba seorang senior bernama Makizenin muncul di depan mereka. Bertanya mengapa mereka terlihat seperti orang-orang di pemakaman. Mereka pun hanya mengabaikan wanita yang sok asik itu. Dari belakang, seekor panda yang bisa berbicara mencoba memberitahu Maki bahwa salah satu teman mereka meninggal kemarin. Dan seorang siswa bernama Inumaki mengabaikan pembicaraan itu dan hanya mengatakan bahwa ia ingin bola nasi. Akhirnya, mereka mengungkapkan alasan kedatangan mereka, yaitu untuk mengundang Fushiguro dan Kugisaki ke acara pertukaran sekolah. Dan Panda menjelaskan bahwa acara itu adalah sebuah turnamen antara 2 sekolah jujutsu terbesar di Jepang. Di tempat lain, Geto mengungkapkan 2 syarat untuk memenangkan perang kutukan. Syarat pertama adalah melumpuhkan penyihir jujutsu terkuat di dunia, yaitu Gojo Satoru. Dan syarat kedua adalah membuat sang raja kutukan berpihak pada mereka. Namun, Jogo berpendapat bahwa rencana kedua itu mustahil, karena Yuji sudah mati. Meski begitu, Geto meragukan kematian Yuji. Dan terlihat di dalam domain Sukuna, terlihat jiwa Yuji bersumpah untuk menyingkirkan Sukuna selamanya. Ia meraih salah satu tanduk bangkai di dekatnya dan melemparkannya ke arah iblis itu. Namun Sukuna dengan mudah menghindarinya tanpa terluka. Dipenuhi rasa dendam, Yuji berlari ke arahnya dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, Sukuna membelokkan tinjunya ke lantai. Saat Yuji mencoba menyerang kakinya, Sukuna melesat ke belakangnya dan menendangnya terjatuh ke dalam air. Saat Yuji mencoba memahami bagaimana Sukuna bisa menghindari semua serangannya, Sukuna mendarat di atasnya dan duduk di atas tubuhnya. Menatap Yuji dengan santai dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sedang berada di dalam pikirannya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Yuji masih hidup dan menawarkan kesepakatan. Ia akan menghidupkan kembali Yuji jika Yuji setuju dengan syarat yang diajukannya. Mengingat bahwa ada sesuatu yang ia sadari saat pertarungannya melawan Fushiguro. Syaratnya sederhana, begitu ia mengucapkan kata rantai, ia akan mengambil alih tubuh Yuji selama 1 menit. Selain itu, ia akan memastikan bahwa Yuji melupakan kesepakatan ini begitu perjanjiannya dibuat. Yuji yang tidak mempercayai wajah penuh tipu daya Sukuna, langsung menolak dan menyuruhnya untuk menyimpan perjanjiannya sendiri. Namun, Sukuna berjanji bahwa selama 1 menit itu, ia tidak akan melukai atau membunuh siapapun. Dan juga menegaskan bahwa perjanjian mereka tidak akan bisa dilanggar setelah ditandatangani. Tanpa pilihan lain, Yuji akhirnya menerima perjanjian itu. Namun begitu Sukuna berdiri dari tubuhnya, Yuji langsung menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Menegaskan bahwa ia tidak akan pernah benar-benar menerima syarat itu. Sukuna pun mengusulkan agar mereka bertarung sampai mati, di mana pemenangnya berhak menentukan persyaratannya. Sementara itu, Leiri bersiap untuk memotong tubuh Yuji. Namun Yuji tiba-tiba terbangun dan bingung dengan situasi tersebut. Bertanya-tanya mengapa ia tertidur tanpa sehelai kain sama sekali. Namun Gojo hanya tersenyum lebar menyapanya dan menyambutnya kembali ke dunia yang keras ini. Okaeri. Tadaima. Saat Gojo mengantar Leiri pergi, Gojo meminta agar kebangkitan Yuji dirahasiakan. Menjelaskan bahwa ia ingin melatih Yuji terlebih dahulu sebelum para tetua Jujutsu kembali mencoba membunuhnya.
Di tempat lain di dalam sebuah restoran, diskusi antar kutukan terjadi, di mana Geto memperingatkan bahwa Gojo adalah musuh terbesar mereka, dan menyarankan agar mereka menyegel Gojo ke dalam alam penjara. Rencana itu membuat Jogo bersemangat, hingga gunung kecil di kepalanya mulai mengeluarkan lava panas, menyebarkan hawa yang sangat panas di seluruh restoran. Saat itu, seorang pelayan mendekati Geto dan bertanya mengapa ia belum memesan makanan. Namun sebelum sempat mendapatkan jawaban, tubuhnya tiba-tiba terbakar habis. Pada saat yang sama, Jogo mulai membakar semua orang di dalam restoran, mengubah tempat itu menjadi pemandangan mengerikan, layaknya rumah-rumah di Los Angeles. Seorang pelayan lain yang panik mencoba melarikan diri, tetapi dia tersandung dan terjatuh ke lantai. Tanpa ragu, Jogo menghanguskannya hingga menyisakan abu. Sementara itu di suatu tempat persembunyian, Gojo mulai melatih Yuji dalam menggunakan energi terkutuk untuk pertarungan jarak dekat. Ia bertanya apakah Yuji bisa mengalirkan energi terkutuknya ke dalam serangan fisik. Dan Yuji teringat bahwa ia sempat melakukannya saat bertarung melawan monster tingkat spesial. Ingin melihatnya secara langsung, Gojo meminta Yuji untuk menyerangnya dengan energi terkutuk. Namun saat Yuji melancarkan pukulannya yang lemah, Gojo segera menyadari bahwa Yuji belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Untuk membantunya memahami cara mengendalikan energi terkutuk, Gojo menunjukkan metode pelatihan uniknya. Menyuruh Yuji untuk menonton serangkaian film, sambil berlatih dengan boneka terkutuk yang akan menyerangnya setiap kali emosinya goyah. Beberapa jam kemudian sebelum Gojo pergi, dia bertanya apakah Yuji mengingat adanya kontrak dengan Sukuna sebelum ia dihidupkan kembali. Namun karena ingatan Yuji telah dihapus, ia tidak bisa mengingat apapun. Malam itu, saat ia kembali ke sekolah Jujutsu, Gojo tiba-tiba merasakan kehadiran makhluk terkutuk. Ia memutuskan untuk keluar dari mobil dan menyuruh Ijichi pergi tanpa dirinya. Saat itu juga, Jogo tiba-tiba mendarat di depannya. Gojo menatapnya, dan dengan santai bertanya lawannya jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Jogo segera memanggil serangga baranya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Gojo. Namun, Gojo dengan mudah menciptakan energi terkutuk yang sangat kuat hingga meledakkan seluruh area di sekitar mereka. Jogo menoleh dengan mata terbelalak, terheran-heran bagaimana Gojo bisa selamat dari serangannya. Gojo menjelaskan bahwa serangannya sebenarnya tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Jogo hanya berhasil mengenai ketidakterbatasan yang ada di antara mereka, dan ingin menunjukkan pada Jogo apa yang dia maksud. Gojo mulai menyuruh Jogo untuk memegang tangannya. Namun saat Jogo mencobanya, ia segera menyadari bahwa mendekatinya adalah hal yang mustahil. Gojo kemudian menjelaskan bahwa Jogo sebenarnya diperlambat secara tak terbatas oleh tekniknya. Namun, Gojo berkata bahwa ia tetap ingin Jogo memegang tangannya. Itu tidak menembus penghalang yang mengelilingi Gojo. Tetapi Gojo melayangkan beberapa pukulan keras lainnya dan menendang Jogo hingga terpental jauh. Sederhana saja, kata Gojo. Ketidakterbatasan itu selalu ada di sekeliling kita. Akan terjadi jika ia menyentuh kekosongan. Gojo pun mengaktifkan teknik kutukan terbalik yang bernama Red. Dan dalam sekejap, cahaya merah meledak menjadi gelombang energi besar yang menghancurkan seluruh hutan, mengirim Jogo terbang melewati pepohonan berkilo-kilo jauhnya. Namun sebelum Jogo bisa kabur, Gojo sudah muncul di hadapannya dan kembali menghantamnya dengan serangan yang masif. Dan melanjutkan dengan pukulan lain. Menyeret kepala Jogo melintasi tanah dengan kecepatan tinggi. Saat Jogo berusaha bangkit untuk melepas, ketika Jogo terbaring lemah di air, Gojo menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat. Begitu Jogo tersadar, ia melihat Gojo telah membawa seorang anak yaitu Yuji. Karena sebelumnya, Gojo telah berteleportasi ke tempat latihan Yuji. Dan melihat bahwa Yuji mulai mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Jadi sekarang, ia ingin mengajarkan Yuji puncak sejati dari pertarungan para penyihir Jujutsu, yaitu ekspansi domain. Yuji menyadari bahwa mereka kini berdiri di atas permukaan air. Namun Jogo hanya tertawa kecil dan menganggap Gojo bodoh, karena membawa seseorang yang hanya akan memperlambatnya. Di mana Gojo masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Gojo tersenyum santai, dan berkata bahwa cara paling efektif untuk menghancurkan sebuah domain adalah dengan memperluas domain yang lebih kuat.
memungkinkan domain yang lebih kuat untuk menguasai ruangnya. Jogo pun mulai melancarkan seluruh kekuatannya untuk membakar Gojo menjadi debu. Namun pada saat itu, Gojo menghancurkan domain Jogo. 何が起こったわしの領域が押し負けたのか何も見えん何も感じん違う何もかも見える全て感じるいつまでも情報が完結しないゆえに何もできんここは無加減の内側知覚伝達生きるという行為に無限界の作業を強制する皮肉だよね全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんてでも君には聞きたいことがあるからこれくらいで勘弁してあげる Saat Gojo kembali sadar, dia melihat Yuji diangkat ke udara oleh sebuah ranting panjang. Memungkinkan Hanami melarikan diri sambil membawa kepala Jogo. Dan ketika seekor monster pohon muncul untuk melahap Yuji, Gojo dengan cepat menebas duri-durinya dan membakarnya seketika. Melihat para kutukan itu berhasil melarikan diri, Gojo mulai bertanya-tanya bagaimana Hanami bisa menyelinap tanpa terdeteksi olehnya. Dan mengakui bahwa kekuatannya cukup mengesankan. Dia pun memberitahu Yuji bahwa mulai saat ini, ia akan menjadi pelatih pribadinya. Dengan tujuan menjadikannya lebih kuat dalam hitungan minggu, agar Yuji siap menghadapi acara pertukaran pelajar mendatang. Sementara itu di sebuah dimensi alternatif, Hanami membawa Jogo kembali. Disambut oleh seorang pria misterius yang tampak senang melihat mereka selamat. Namun, Geto mengingatkan mereka kembali tentang pentingnya menyegel Gojo. Dan mengungkapkan bahwa rencana utama mereka akan beroperasi pada tanggal 31 Oktober di kota Shibuya. Bertanya apakah Mahito setuju dengan rencananya itu. Di sudut lain di kota, seorang anak remaja mengalami pembulian dari para seniornya. Namanya adalah Junpei Yoshino. Mereka menuduh Junpei mencoba menarik perhatian seorang gadis yang mereka kagumi. Meski Junpei bersikeras bahwa ia bahkan belum pernah melihat gadis itu malah menuduh Junpei mengintipnya di kamar mandi. Akibatnya, para pembuli semakin brutal dan menendangnya. Beberapa hari kemudian saat berada di bioskop, Junpei melihat para pembulinya sedang merencanakan sesuatu terhadap gadis itu. Wajah mereka yang sombong membuat amarahnya bergejolak. Dan Junpei bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa berhenti berbicara. Tiba-tiba, Mahito muncul di bioskop. Dan dalam sekejap, mengubah wajah mereka menjadi mayat yang mengerikan. Dan setelah Mahito pergi, Junpei mengejarnya ke sebuah gang. Mengingat semua perlakuan buruk yang ia alami sepanjang hidupnya. Dan memohon agar Mahito memberikannya kekuatan seperti itu. Keesokan harinya, Yuji dan seorang teman Gojo bernama Nanami tiba di lokasi kejadian. Nanami bertanya apakah Yuji bisa mendeteksi jejak energi terkutuk di sekitar bioskop. Setelah berkonsentrasi, Yuji akhirnya melihat jejak langkah seekor monster. Tetapi Nanami menganggapnya tidak berguna karena tidak langsung menyadarinya. Dia pun mempertanyakan alasan Gojo mengirim Yuji bersamanya. Saat mereka keluar dari bioskop, mereka melihat 2 ekor monster yang bersembunyi di kegelapan. Nanami pun memutuskan menangani kutukan itu. Dan meminta Yuji untuk menghadapi kutukan satunya. Saat Yuji bersiap bertarung, Nanami mengaktifkan senjata terkutuknya dan mulai menjelaskan teknik terkutuknya. Pada saat yang sama, Yuji mulai menghindari serangan monster itu. Tetapi karena mendengar kata-kata Nanami, ia lengah dan terkena serangan telak. Membuat poin home run bagi monster terkutuk itu. Kemudian, Nanami mulai mengumpulkan energi terkutuk ke dalam senjatanya. Saat monster itu menerjang ke arahnya, Nanami melihat titik lemahnya. Dan berhasil membelahnya dengan satu tebasan. Ketika Yuji bertanya-tanya bagaimana Nanami bisa menebasnya dengan pisau yang tumpul itu, monster kutukan itu meninjunya hingga ia terpental. Yuji akhirnya merasa muak dan berhasil mengalirkan energi terkutuk ke dalam tinjunya. Menghantam monster itu dengan ledakan yang dahsyat hingga menembus tubuhnya.
Nanami pun menyadari bahwa Yuji memiliki potensi kekuatan yang terpendam dalam dirinya. Namun saat Nanami akan menghabisi kutukan itu, ia melihat jam di tangannya. Membuatnya sadar bahwa kutukan itu adalah manusia yang telah diubah menjadi monster. Keesokan harinya, Leiri yang telah mempelajari mayat-mayat itu, mengonfirmasi bahwa mereka memang adalah manusia. Tetapi tubuh mereka telah dimodifikasi dengan suatu teknik terkutuk. Ia memperingatkan bahwa pengguna jujutsu yang melakukannya kemungkinan besar berada di tingkat spesial. Dan meminta Yuji untuk tetap waspada. Sementara itu, Mahito sedang beristirahat di saluran pembuangan. Dan mulai menjelaskan konsep penciptaan roh terkutuk pada Junpei. Saat Junpei bertanya bagaimana Mahito bisa terbentuk, dia menjelaskan bahwa ia lahir dari kebencian dan ketakutan para manusia. Mengungkapkan bahwa kekuatannya berasal dari manipulasi jiwa. Hari berikutnya, Nanami menunjukkan foto Junpei pada Yuji. Mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang selamat saat insiden di bioskop itu. Dan menduga bahwa Junpei mengetahui sesuatu tentang pembunuhan itu. Dia pun meminta Yuji untuk menemukan anak itu. Berharap Junpei bisa membawa mereka ke dalang di balik serangan itu. Sore hari saat tiba di alamat Junpei, mereka melihatnya memasuki sebuah toko. Dan memutuskan untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, Nanami sudah berada di dalam saluran pembuangan. Siap menunggu musuh muncul. Namun saat Mahito akhirnya muncul dari kegelapan, ia menyatakan bahwa Nanami akan menjadi kelinci percobaan yang sempurna untuk eksperimennya. Namun Nanami tetap tenang, dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya sebelum jam 5 sore agar dia tidak lembur. Nanami mulai menyerang, namun Mahito menggunakan energi terkutuknya untuk bertahan. Nanami pun menyadari bahwa lawannya berada di level kutukan spesial. Meski serangan mereka nampak berimbang, Nanami berhasil melihat celah dan menendang Mahito jauh ke belakang. Nanami melihat titik lemahnya, dan mencoba menebas tubuhnya. Namun Mahito menggunakan tangannya untuk berlindung. Tetapi pedang itu tetap berhasil memotong pergelangan tangannya. Terkejut, Mahito bertanya-tanya bagaimana serangan Nanami bisa menembus pertahanannya. Dan ia memulihkan tangannya dengan cepat. Mahito mengungkapkan teknik terkutuknya, di mana kemampuannya mampu mengubah bentuk jiwa seorang manusia. Ia pun mengaktifkan sihir transfigurasi, dan boneka terkutuknya mulai membesar dengan bentuk yang mengerikan. Dia memberitahu Nanami bahwa monster terkutuk yang dihadapinya bukanlah manusia biasa, melainkan seorang penyihir jujutsu yang terlalu lemah untuk mengalahkannya. Sementara itu, Junpei tiba di rumahnya. Namun mendapati seorang guru gemuk dan tidak menarik sudah menunggu di depan rumahnya. Dia mempertanyakan absennya Junpei di sekolah dan pemakaman para pembulinya. Merasa muak dengan wajah guru itu, Junpei marah dan berniat melenyapkannya. Untungnya Yuji datang tepat waktu, namun menyadari bahwa Junpei bisa melihat monster terkutuk yang ia bawa. Dia pun akhirnya terbentur di tiang listrik. Yuji merasa lega karena datang di saat yang tepat. Dan segera meminta waktu untuk mengobrol dengan Junpei secara pribadi. Guru itu mencoba menyela, sehingga Yuji pun menarik celananya dan berlari. Membuat guru itu mengejarnya. Tak lama setelah itu, Yuji muncul dari belakang Junpei. Dan mengajaknya berbincang di tempat yang lebih tenang. Sementara itu, pertarungan antara Nanami dan Mahito terus berlanjut. Nanami berhasil menghindari serangan Mahito, dan Mahito mampu menahan tebasan pisaunya. Dalam sekejap, Mahito melepaskan monster aneh yang mengejar Nanami. Akhirnya Nanami terpojok dan monster itu menabrak dinding. Dan saat Nanami melompat ke atas monster itu, ia menyadari bahwa makhluk itu masih memiliki ingatan manusia. Dan berkata bahwa Mahito adalah ancaman mengerikan yang harus dilenyapkan. Tiba-tiba walau begitu, dia tidak menyerah. Dan mulai mengumpulkan energi terkutuk di tangannya. Ketika mereka saling menerjang, mereka saling menghindari serangan satu sama lain. Hingga akhirnya Nanami memilih untuk kabur dari saluran itu. Namun Mahito menyerangnya, tetapi Nanami bertahan dengan pisaunya, membuatnya terpental. Nanami menyadari bahwa Mahito tidak akan berhenti menyerangnya. Dia melepaskan dasinya, dan menggunakannya sebagai senjata. Mahito pun mulai merasakan peningkatan energi terkutuk Nanami. Nanami menyatakan bahwa waktunya sudah memasuki jam lembur. Dan ia mengungkapkan tekniknya yang membagi targetnya dengan sebuah garis. Membuat rasio 7:3 yang menciptakan titik lemah. Mahito mempertanyakan alasan mengapa Nanami menjelaskan tekniknya. Namun, Nanami segera melesat dengan energi terkutuknya. Melancarkan hantaman yang sangat kuat pada dinding di sampingnya.
Saat ia menghancurkan seluruh terowongan, dindingnya hancur berkeping-keping dan segera diselimuti oleh energi terkutuknya. Mahito yang terkesima dengan kekuatan itu, berkata bahwa itu mengesankan. Tetapi sebelum dia bisa menghindarinya, Nanami menebas lututnya dengan sangat presisi. Dalam keadaan terkejut, Nanami memberitahu Mahito bahwa ia mengampuni nyawanya untuk saat ini. Berharap mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dan saat Nanami pergi, batu-batu itu mulai berjatuhan, mengubur Mahito di bawah reruntuhan. Sementara itu, Yuji dan Junpei menemukan tempat yang lebih tenang untuk mengobrol. Namun Yuji menyadari bahwa Ijichi menghilang. Ia tetap berusaha fokus, dan bertanya apakah Junpei melihat seorang iblis terkutuk di bioskop saat para pembulinya terbunuh. Junpei mengaku bahwa dia tidak melihat apapun. Dan hal itu cukup bagi Yuji untuk menyimpulkan sesuatu. Tak lama kemudian, ibu Junpei datang, dan mengajak mereka untuk makan malam bersama. Di sisi lain di saluran pembuangan, Geto tiba di reruntuhan. Terlihat seekor ular jelek mulai merayap keluar, dan berubah menjadi Mahito, yang mengakui bahwa Nanami adalah lawan yang cukup tangguh. Mahito mengatakan bahwa selama ia dapat menjaga jiwanya tetap utuh, ia akan selalu selamat. Ketika Geto bertanya apakah Nanami sudah mati, Mahito menjawab bahwa ia sudah pergi. Sementara itu, Nanami yang kini berada di kamar mandi, mencoba menghentikan pendarahan lukanya. Saat mengingat pertarungan yang baru saja terjadi, ia menyadari bahwa Mahito adalah seorang anak kecil, yang berkembang jauh lebih cepat daripada manusia biasa. Di rumah Junpei, mereka sedang bermain tebak-tebakan. Dan Junpei merasa senang memiliki teman baru. Namun malam itu, setelah ibunya tertidur, Junpei bertanya pada Yuji apakah ia siap membunuh seorang penyihir jujutsu yang menyerangnya. Yuji menolaknya, dan menjelaskan bahwa membunuh hanya akan membuat nilai hidupnya tidak berarti. Mendengar hal ini, Junpei merasa telah menemukan seorang teman yang baik, dan mulai melupakan keinginan balas dendamnya. Namun malam itu juga, ibunya terbangun, dan menemukan sebuah jari terkutuk di dekatnya. Pada saat yang sama, seekor monster muncul di belakangnya. Keesokan harinya setelah ibu Junpei ditemukan tewas, Yuji memohon pada Nanami agar membawanya dalam misi itu sebagai anggota supportnya. Namun Nanami memperingatkannya untuk menjauh, karena ia merasa Yuji mungkin akan dipaksa untuk membunuh seseorang. Sementara itu, Junpei bersiap membalas dendam atas kematian ibunya. Ia mengingat kata-kata Mahito, yang menuduh bahwa para pembulinya adalah dalang dari insiden itu. Di sekolah, sang pembuli mendapatkan sebuah sertifikat penghargaan. Namun seorang siswa memperhatikan sebuah portal aneh di luar gedung. Tiba-tiba, Mahito melepaskan barrier yang menyelimuti seluruh sekolah, menjebak siapapun yang bukan seorang penyihir jujutsu di dalamnya. Dengan tujuan agar hal itu memancing Yuji dan Junpei masuk ke dalam. Berharap mereka bertarung satu sama lain, hingga akhirnya memaksa Yuji membuat sebuah perjanjian dengan Sukuna. Di dalam sekolah, terlihat para siswa pingsan di lantai. Junpei tiba-tiba muncul di hadapan gurunya, dan memperlihatkan bekas luka akibat pembulian yang dialaminya. Dan mempertanyakan mengapa sang guru tidak pernah berusaha menghentikan penyiksaan itu. Kemudian, Junpei mendekati salah satu siswa yang sering menghajarnya. Bertanya apakah dia yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Ketika siswa itu mencoba membela diri, tubuhnya mulai ditumbuhi bintik-bintik gelap. Junpei yang dipenuhi kemarahan, menjatuhkannya ke lantai dan terus menendangnya tanpa henti. Berniat memberikan rasa sakit yang sama, yang selama ini ia alami. Saat Junpei mengangkat pembuli itu ke udara, siap untuk menghabisinya, Yuji muncul tepat waktu. Melihat para siswa yang tergeletak tak sadarkan diri, Yuji mengira bahwa Junpei telah membunuh mereka. Dengan nada penuh amarah, ia berteriak agar Junpei segera melepaskan pembuli itu. Yuji berhasil mengusir Junpei keluar dari aula, dan langsung menyerang dengan tinju terkutuknya. Namun Junpei memanggil monster ubur-ubur bernama Moondrex, menciptakan perisai yang melindunginya dari serangan Yuji. Ia memperingatkan Yuji untuk tidak ikut campur. Menegaskan bahwa Yuji tidak akan pernah memahami arti sesungguhnya dari kehidupan manusia. Dan ia memerintahkan monsternya untuk menahan Yuji dengan cepat. Namun, saat Junpei berusaha pergi, Yuji menariknya kembali. Menyerang monster-monsternya satu persatu sebelum mundur sejenak untuk menyerang kembali. Dan menghantam salah satu monster dengan kekuatan penuh hingga membuat Junpei terpental keluar gedung dan mendarat di atap. Junpei mulai mempertanyakan mengapa Yuji begitu ngotot menghentikannya. Namun bayangan ibunya yang telah tiada muncul di benaknya, membakar kembali amarahnya.
Ia pun mulai menciptakan duri-duri tajam dari monster-monsternya dan bersiap menyerang. Saat Yuji melompat turun ke atap, Junpei berpikir ia bisa menghabisi Yuji sebelum ia sempat mendarat. Namun saat monsternya menyerang, Yuji dengan gesit menghindari setiap duri yang menyerangnya dan melayangkan tinju terkutuk yang kuat. Yuji menatapnya tajam dan berkata bahwa semua perkataannya terdengar seperti ocehan orang gila dan mulai menerjang ke arahnya, menghantam tubuh Junpei dengan kekuatan masif hingga menghempasnya ke dalam gedung sekolah. Yuji segera menyusulnya, namun Junpei mulai bertanya apakah hidupnya ini benar-benar ada artinya. Dengan tegas, Yuji mengatakan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai. Ia menyebut tindakan Junpei sebagai penghinaan terhadap ibunya yang telah tiada. Namun, Junpei tetap yakin bahwa kehidupan manusia tidak ada harganya. Dan ia kembali memanggil monster Moondrax-nya untuk menyerang Yuji. Namun yang terjadi malah di luar dugaannya, Yuji tidak menghindar. Ia membiarkan duri-duri itu menembus tubuhnya. Junpei terkejut, ia tidak bisa memahami mengapa Yuji rela membiarkan dirinya terluka. Yuji pun mulai mendekatinya dan meminta maaf atas kata-katanya sebelumnya. Dan dengan lembut bertanya apa yang sebenarnya memicu keinginan Junpei untuk membalas dendam. Saat Junpei akhirnya mengungkapkan semua yang ia rasakan, Yuji menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan Junpei tenggelam dalam kebencian. Yuji mengajaknya untuk bergabung dengan sekolah Jujutsu, agar mereka bisa bersama-sama membalas dendam atas kematian ibunya dengan cara yang benar. Namun sebelum Junpei bisa menjawab, Mahito tiba-tiba muncul di belakang mereka. Yuji bertanya-tanya apakah Mahito adalah manusia. Namun Mahito seketika memperpanjang lengannya dan menahan Yuji dengan kuat. Saat itu, Yuji menyadari bahwa inilah roh terkutuk yang diperingatkan Nanami. Panik, ia berteriak pada Junpei agar segera melarikan diri. Namun, Junpei berpikir bahwa dia bisa membujuk Mahito untuk melepas Yuji dan meyakinkan Yuji bahwa Mahito adalah orang baik. Namun saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kenangan tentang semua manusia yang telah tertransfigurasi membanjiri pikirannya. Saat itu juga, ia menyadari bahwa Mahito adalah kutukan yang menyamar. Namun, Mahito merasa puas bahwa rencananya telah berjalan dengan sempurna. Mahito berkata pada Junpei bahwa ia sama bodohnya dengan para pembuli yang pernah memukulinya, karena mempercayai roh terkutuk seperti dirinya. Tanpa ragu, Mahito mulai mengaktifkan teknik transfigurasi pada Junpei, mengubahnya menjadi monster terkutuk dalam sekejap. Yuji tak bisa berbuat apa-apa, dan monster itu langsung menyerangnya, menghantam wajahnya dengan keras. Namun Yuji berhasil menahannya. Saat monster itu mulai menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi, Yuji berteriak pada Sukuna, meminta agar Sukuna mengubah Junpei kembali menjadi manusia. Memohon untuk menyembuhkan Junpei sama seperti saat Sukuna menyembuhkan jantungnya, dan menawarkan akan memberikan apapun yang Sukuna inginkan. Namun Sukuna menolak mentah-mentah permohonannya, dan menyadari bahwa Yuji benar-benar telah melupakan perjanjian mereka. Ia pun mengejek Yuji, karena terus mengorbankan harga diri dan masa depannya hanya untuk bergantung pada roh terkutuk. Melihat hal itu, Mahito bertanya-tanya mengapa Sukuna menolak permintaan Yuji itu. Padahal seharusnya ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Junpei. Meski begitu, ia merasa bahwa rencananya masih berjalan sesuai keinginannya. Ia pun tertawa bersama Sukuna, mengejek Yuji yang terjebak dalam keputusasaan. Namun di mata Yuji, mereka berdua tak lebih dari monster yang menjijikan. Tetapi Junpei tiba-tiba mendapatkan kembali kesadarannya. Bertanya pada Yuji mengapa kesialan harus selalu terjadi padanya. Namun jiwanya segera meninggalkan tubuhnya, dan ia menghembuskan napas terakhirnya. Saat Mahito menertawai kematian Junpei, Yuji langsung melayangkan tinju terkutuknya ke wajah Mahito. Pukulan itu sangat kuat, hingga membuat hidung Mahito berdarah. Dia pun terkejut, bertanya-tanya bagaimana bisa serangan Yuji mengenai jiwanya. Pada saat itu, amarah Yuji semakin memuncak. Ia pun melompat ke arah Mahito dengan energi terkutuk yang mengalir di tubuhnya. Yuji mulai mengumpulkan lebih banyak energi terkutuk di tinjunya, dan bersumpah tidak akan berhenti menyerang sampai ia menghancurkan Mahito. Di sisi lain, Mahito mengubah lengannya menjadi rantai, dan mulai menyerang Yuji hingga meledakkan dinding-dinding di sekitar mereka. Saat Yuji melompat keluar dari debu dan mendarat di tanah, Mahito mengubah lengannya menjadi bor.
dan meluncurkannya ke arah Yuji. Yuji menghindar dan menangkap lengan Mahito. Tapi Mahito tiba-tiba menciptakan paku-paku tajam yang menembus tangan Yuji. Meski terluka, Yuji tidak menyerah dan menarik Mahito keluar dari gedung, melemparkannya ke bangunan lain dengan keras. Kemudian Yuji meninju tanah, membuat tanahnya mulai erupsi. Disusul pukulan lain yang menghantam perut Mahito. Namun Mahito kembali menyerang dengan paku-paku tajam yang menembus tubuh Yuji, menyatakan bahwa Yuji tidak akan pernah bisa mengalahkannya, dan mencoba menggunakan transfigurasinya pada Yuji. Namun tiba-tiba, Mahito mendapati dirinya berada di dalam alam pikiran Sukuna. Dengan nada mengancam, Sukuna bertanya apakah Mahito sudah kehilangan akal karena berani menyentuh jiwanya. Sukuna memperingatkan bahwa jika Mahito berani melakukannya lagi, ia sendiri yang akan menghancurkan wajah Mahito, dan memanggil Mahito bajingan kurang ajar. Pada saat itu, Yuji memegang kepala Mahito, bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya bertukar tempat dengan Sukuna, dan mulai menyundul wajah Mahito sebelum melancarkan tendangan yang sangat keras. Namun saat Yuji mencoba menghabisi Mahito dengan tinju terkutuknya, Yuji menyadari bahwa Mahito menghilang di belakangnya, bersiap untuk menghabisinya. Namun Nanami segera menangkisnya, memaksa Mahito mundur. Nanami melihat hidung Mahito berdarah. Yuji pun memberitahu bahwa serangannya berhasil melukai Mahito. Nanami mengakui bahwa serangannya bahkan tidak cukup untuk mengalahkan Mahito. Ia pun menyarankan agar mereka menyerang secara bersamaan, dan segera melenyapkan Mahito sebelum ia bisa pulih kembali. Menyadari bahwa ia berada dalam situasi berbahaya, Mahito mulai menerjang dan menargetkan Nanami, dan hampir saja berhasil menebas Yuji. Ia melompati Yuji dan Nanami menghancurkan paku-paku itu, dan yakin bahwa kini mereka bisa membunuhnya. Sementara itu, Mahito berhasil menangkap Nanami. Nanami yang kini bebas, langsung berada di belakangnya, bersiap untuk menebas kepalanya. Mahito berpikir ia bisa menghindar dengan mudah. Namun Yuji seketika menghantam wajahnya, dan mereka mulai menyerang secara bertubi-tubi, tidak membiarkan Mahito bernapas sedikit pun. Mahito mulai menyeringai, tahu bahwa kini ia memiliki keunggulan mutlak. Nanami pun sadar bahwa dia berada dalam bahaya. Di luar domain, Yuji mulai menghantam cangkang domain Mahito dengan sekuat tenaga. Sadar jika ia tidak segera menghancurkannya, Nanami tidak akan selamat. Pada saat yang sama, Nani adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup, pikir Nanami. Karena domain seperti milik Gojo dan Mahito ini, setiap serangannya adalah mutlak akan mengenai targetnya. Tetapi karena jiwa terkutuk di dalam tubuh Yuji, sekarang semuanya sudah berakhir. Pada saat itu juga, Mahito diteleportasi ke domain Sukuna karena menyentuh jiwanya. Dan Sukuna mengingatkan Mahito bahwa tidak akan ada lagi kesempatan kedua baginya. Seketika menebas jiwa Mahito, semua orang di dunia ini mati, kecuali satu orang, yaitu Fushiguro, dan menghancurkan domain Mahito saat itu juga. Saat Yuji bertanya-tanya bagaimana Mahito bisa terluka, Yuji menyadari bahwa dia bisa membunuhnya sebelum ia pulih. Yuji mulai menerjangnya, tetapi pada saat yang sama, Mahito berpikir ia bisa membunuh semua orang dengan sisa energi terkutuknya, dan mulai berubah menjadi monster raksasa. Tapi badannya tiba-tiba meletus seperti balon. Yuji pun bertanya-tanya kemana ia menghilang. Terlihat Mahito masuk ke dalam saluran pembuangan, menghindari serangan Nanami dan berhasil kabur. Nanami memanggil bantuan, namun Yuji pingsan karena kelelahan. Di dalam saluran pembuangan, Mahito berhasil merangkak menuju cahaya, dan senang bahwa ia selamat dari pertempuran itu. Namun, ia berniat akan kembali, berpikir bahwa ia harus membunuh Yuji lain kali. Sementara itu di pemandian air panas, Jogo berhasil meregenerasi kembali tubuhnya. Tetapi saat Mahito muncul, ia memutuskan untuk melompat ke dalam pemandian, ingin memulihkan luka-lukanya. Dia memutuskan untuk mengungkapkan rencananya. Ia mengatakan bahwa mereka harus memberi semua sisa jari Sukuna kepada Yuji, berharap Sukuna akan mengambil alih tubuh Yuji sepenuhnya setelah semua selesai. Jogo setuju dengan rencana itu, dan Geto mengungkapkan bahwa mereka akan menyerang sekolah Jujutsu Yuji untuk mencuri jari-jari itu, dan akan memaksa Yuji untuk memasukkan jari itu ke dalam mulutnya. Sementara itu, Yuji tiba di lobi, bersemangat untuk bergabung kembali dengan teman-temannya. Tetapi Gojo menyarankan agar Yuji sembunyi di dalam box surprise, mengatakan bahwa hal itu akan mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, Fushiguro dan yang lainnya sudah siap untuk acaranya. Tetapi saat para siswa sekolah lain tiba,
Seorang wanita bernama Mai mulai memanggil mereka tim pecundang. Kemudian, instruktur mereka datang. Bertanya apakah mereka sudah siap untuk saling menghancurkan di arena. Tetapi kemudian Gojo tiba, dan mulai memberikan beberapa boneka aneh kepada siswa sekolah lain. Ia memberitahu mereka bahwa itu adalah oleh-oleh dari perjalanannya. Tetapi saat ia selesai, Yuji keluar dari kotak dan memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Ia mengira bahwa semua orang akan terkejut melihatnya. Namun ia melihat bahwa Fushiguro dan Kugisaki malah ketakutan. Dan bahkan siswa sekolah lain sama sekali tidak memperdulikannya. Tetapi beberapa jam kemudian, setelah aturan kompetisi diumumkan, Yuji memutuskan untuk meminta maaf karena menjauh dari teman-temannya. Dan mengungkapkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dari tetua Jujutsu yang ingin melenyapkannya. Pada saat yang sama, Yoshinobu, kepala sekolah Kyoto Jujutsu, memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Yuji begitu kontesnya dimulai. Tiba-tiba, Todo menendang pintu, mengatakan bahwa ia tidak akan ikut menyerang Yuji. Ketika Noritoshi mencoba meminta Todo untuk kembali, Todo menyuruhnya untuk mencium pantatnya, dan mengancam akan memukuli Yoshinobu karena memiliki selera wanita yang rendah. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan pengecut, dan menyuruh mereka semua untuk membusuk di neraka. Setelah ia pergi, para gadis mulai bertanya-tanya apakah mereka bisa mengeliminasi Yuji. Noritoshi pun mulai mengatakan bahwa Yuji tidak lebih dari seorang penyihir yang lemah, yang tidak pernah layak berada di sekolah Jujutsu sejak awal. Di sisi lain, Yuji dan timnya sudah siap untuk turnamennya. Mereka mulai berangkat, dan Yuji senang bahwa ia akhirnya bisa membuktikan dirinya. Permainan akan segera dimulai. Dan dengan kedua tim yang sudah siap, Gojo mengumumkan dimulainya acara. Mereka semua pun mulai berlari untuk pertempuran. Tantangan mereka adalah untuk mengeliminasi kutukan tingkat tertinggi sebelum waktu mereka habis. Ketika Yuji bertanya-tanya bagaimana mereka akan menemukan bosnya, Panda memberitahu bahwa monster itu bersembunyi di suatu tempat di tengah hutan. Tak lama, mereka melihat seekor monster di depan mereka. Dan Panda berpikir itu adalah monster lemah yang akan mudah dibunuh. Namun sebelum mereka bisa mengeliminasinya, ledakan dari tinjuan Todo menghempas monster itu. Ia menyadari bahwa seluruh tim Yuji sedang berkumpul. Dan Todo menyuruh mereka semua untuk menyerangnya secara bersamaan. Tetapi Yuji berlari dan menendang wajahnya dengan sangat keras, memungkinkan yang lain untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Todo berhasil lepas dari Yuji. Tetapi Yuji terheran-heran melihat bagaimana Todo masih tetap berdiri. Namun, Todo bersiap untuk bertarung, dan memberitahu Yuji bahwa ia akan menghancurkan seluruh tulang di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesatkan tinjunya sambil berlari maju. Seekor monster terkutuk muncul di depannya. Namun pukulannya menembus monster itu, dan meledakkan Yuji hingga menghantam pohon. Yuji syok, bertanya apakah tangannya masih utuh. Kemudian, Todo mulai menendang wajahnya dan terus menghantamnya hingga akhirnya Yuji pingsan. Ia bertanya-tanya apakah Yuji memang adalah seorang pecundang lemah seperti yang dikatakan. Dan mulai mempertimbangkan siapa yang harus ia serang selanjutnya. Namun, Yuji berhasil bangkit. Dan berkata bahwa serangan itu mungkin telah membuat kepalanya menjadi lebih bodoh lagi. Namun Todo menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Lagi pula hanya ada satu hal yang penting bagi Todo. Ia pun memutuskan untuk menanyakan wanita seperti apa yang Yuji sukai. Yuji memberitahunya bahwa ia menyukai gadis berkaki panjang dengan melon yang besar seperti Jennifer Lawrence. Mendengarnya, Todo mulai berpikir bahwa Yuji sama seperti dirinya. Dan menyadari bahwa Yuji adalah orang yang selama ini hilang dalam hidupnya. Dia mulai membayangkan bahwa Yuji adalah seorang teman yang pasti akan berbagi majalah dewasa dengannya. Dan walaupun ketika ia ditolak oleh idola favoritnya, ia sekarang memiliki Yuji yang bisa membantunya melewati masa depresinya. Hanya jawaban itu yang ingin Todo dengar. Dan memberitahu Yuji bahwa mereka sekarang adalah sahabat terbaik. Tetapi Yuji bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan si pria gondrong ini. Pada saat yang sama, tim Kyoto akhirnya menemukan keberadaan Yuji. Mai mulai menembakinya, namun Yuji menghindari pelurunya dengan berlari menuju pepohonan. Berusaha menghentikan Yuji, Kasumi mencoba menebasnya. Tetapi Yuji dengan gesit melompat di atasnya. Ia menyadari bahwa Yuji memiliki refleks yang sangat cepat. Saat itu juga, Mekamaru muncul di belakang Yuji. Siap untuk meledakkannya jika ia bergerak. Yuji melihat bahwa ia sudah dikepung. Dan menyadari bahwa mereka berniat untuk membunuhnya.
Namun tiba-tiba, Todo menepuk tangannya. Mereka menyadari bahwa Yuji dan Noritoshi telah bertukar tempat. Noritoshi yakin bahwa Todo pasti yang telah melakukan sihir pertukaran itu. Tetapi Todo mulai meninju tanah, marah melihat kedatangan mereka. Ia bertanya mengapa mereka mengganggu pertarungannya. Noritoshi pun menjelaskan bahwa mereka mencoba menyelesaikan misi mereka. Tetapi Todo menyatakan bahwa Yuji adalah mangsanya. Takut memicu kemarahan Todo, Noritoshi mulai pergi dan memerintahkan Todo untuk membunuh Yuji tanpa ampun. Di sisi lain, Momo melihat tim Yuji yang sedang berlari menuju ke tempat monster. Menyadari bahwa mereka unggul dalam turnamen ini. Tetapi saat ia mencoba memperingatkan timnya, burung terkutuk Fushiguro muncul di belakangnya dan menyetrumnya dengan sambaran petir. Melihat burung itu, Noritoshi mengarahkan timnya untuk menyelamatkan Momo. Tetapi saat dua dari mereka berlari menuju Momo, Maki muncul dari pepohonan dan mulai menyerang Kasumi. Sementara Fushiguro mulai menyerang Noritoshi. Sementara itu, Panda dan Kugisaki sudah menunggu Momo di bawah. Dan ia menyadari bahwa ia berada dalam masalah besar. Pada saat yang sama, Yuji dan Todo mulai bertarung lagi. Tetapi tidak ada serangan Yuji yang mampu menembus pertahanan Todo. Dan ketika tinjunya terhubung, Todo langsung menendangnya menjauh. Dan Yuji membalasnya dengan bantingan ke tanah. Tetapi setelah Todo mendaratkan dua tinjuan keras ke dadanya, Yuji mulai salto ke belakang dan berputar di cabang pohon, hampir saja menendang wajah Todo. Todo berhasil menghindarinya, dan berpikir bahwa Yuji memiliki durabilitas yang luar biasa. Namun, ia menyadari bahwa Yuji telah menghilang. Saat itu juga, Yuji dari atas menerjang, menghantam kepala Todo sebelum ia menyadarinya. Mereka pun mulai menggunakan seni bela diri mereka dan saling bertukar serangan. Tetapi saat pukulan menyilang Yuji berhasil terhubung dan memukul Todo menjauh, Todo menyadari bahwa Yuji ternyata sangat kuat. Namun, ia menyadari bahwa energi terkutuk Yuji tidak stabil. Dan berteriak bahwa Yuji salah. Suaranya bergema di seluruh hutan, dan Maki menyadari bahwa Todo pasti telah menggagalkan rencana timnya sendiri untuk membunuh Yuji. Namun, Maki mulai bertanya mengapa Kasumi menyimpan teknik pamungkasnya. Kasumi pun mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk membunuh siapapun termasuk Yuji. Ia hanya berharap untuk memenangkan acara ini. Karena yang memenangkannya akan mendapatkan rekomendasi untuk dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan akan menghasilkan lebih banyak uang untuk adik-adiknya yang miskin. Saat dia mulai mengeluarkan pedangnya, Maki memberitahu bahwa ia tidak akan menahan dirinya lagi. Sementara itu, Todo mengeluh melihat bagaimana energi terkutuk Yuji mulai melambat setelah melakukan serangan. Ia menegaskan bahwa jika Yuji merasa puas berada di level serendah itu, maka persahabatan mereka tidak akan bertahan lama. Yuji yang sebenarnya tidak peduli dengan persahabatan mereka, hanya diam. Namun ketika Todo bertanya apakah kau benar-benar baik-baik saja menjadi lemah, api di dalam diri Yuji mulai tersulut. Yuji melancarkan serangannya, dan mereka pun mulai bertukar pukulan dengan intens. Namun Yuji berhasil menghantam gigi Todo dan akhirnya membantingnya ke tanah. Namun saat ia bersiap melancarkan tinjuan divergennya, Todo dengan tenang menahan serangannya hanya dengan kepalanya. Sepenuhnya menetralisir energi terkutuk Yuji. Saat Yuji bertanya-tanya bagaimana mungkin Todo bisa melakukan hal itu, Todo pun memutuskan untuk mengajarinya tentang energi terkutuk. Ia mulai mengungkapkan konsepnya. Menggambarkan bahwa di dalam tubuh seseorang, terdapat api yang dipelihara oleh negativitas jiwa. Dan jika kamu bisa mengalirkan energi itu secara merata dari inti tubuh hingga ke bahu dan lengan, maka kamu akan mampu mencapai potensi energi terkutuk yang sebenarnya. Todo menekankan bahwa tubuh spiritual harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Bukan sekedar kumpulan bagian-bagian individu. Kata-kata itu menggema dalam pikiran Yuji. Dan saat itu juga, Yuji mulai mendengarkan suara alam di sekelilingnya. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Dan dalam sekejap, ia berhasil mengalirkan energi terkutuk ke seluruh tubuhnya dengan sempurna. Arigato, Todo.
Dan kali ini, Todo siap untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. 全力で導く。死ぬなよ虎杖。登ってこい高みへ。 Sementara itu, Kugisaki mencoba membujuk Momo untuk turun dari pohon. Mengatakan bahwa mereka berencana menyelamatkannya. Tentu saja setelah memukulinya terlebih dulu. Di saat yang sama, Panda merasakan kehadiran musuh yang bersembunyi di balik pepohonan. Namun ia seketika diserang. Dan dari kegelapan, seorang robot bernama Mekamaru muncul. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa pantat Panda pasti sudah mati rasa. Momo akhirnya turun dari pohon, menyatakan bahwa ia akan menghancurkan Kugisaki. Namun Panda tiba-tiba bangkit dan melayangkan serangan kuat yang memaksa Mekamaru mundur. Di mana Panda kini bersiap menghadapi lawannya dengan serius. Sementara itu Mekamaru yang asli, yang sedang terbaring sakit di suatu ruangan, bersumpah untuk melenyapkan Panda sepenuhnya. Ia pun mengungkapkan senjatanya, dan mengaktifkan pedang energi yang diperkuat dengan mata bor. Mekamaru mulai melesat, melompat ke udara, dan menukik dengan skill ultra spin-nya, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Namun, Panda berhasil menghindar tepat waktu. Ia kini sadar bahwa Mekamaru jauh lebih kuat dari yang ia duga. Seketika, Mekamaru meluncurkan ledakan energi yang kuat ke arah Panda. Namun, Panda segera mengalirkan energi terkutuknya, menciptakan pertahanan kuat untuk bertahan dari serangan tersebut. Sebelum Mekamaru sempat melancarkan serangan berikutnya, Panda melancarkan combo tinjuan ke dadanya. Namun saat Mekamaru berusaha melawan, Panda dengan gesit menjatuhkannya ke tanah dan menghantamnya dengan pantatnya, menghempasnya sejauh puluhan meter. Kemudian, Mekamaru mengaktifkan skill ultimate mode Albatrosnya, yang meningkatkan daya serangnya secara signifikan. Ia pun bersiap untuk melahap Panda dengan ledakannya. Di sisi lain, Panda menyadari bahwa Kugisaki akan terkena ledakan itu jika ia menghindarinya. Ia pun memutuskan untuk menahan serangan itu. Saat itu juga, Mekamaru kemudian melepaskan tembakan dari meriamnya, menciptakan ledakan dahsyat yang sangat kuat untuk menghapus keberadaan Panda. Setelah debunya mereda, Mekamaru mengira bahwa Panda telah hancur, dan dia mulai berjalan pergi. Namun dari balik asap, Panda bangkit kembali. Saat Mekamaru bertanya-tanya bagaimana Panda bisa bertahan dari serangan terkuatnya, dia melihat bahwa Panda telah memasuki mode gorilanya. Panda pun mengungkapkan bahwa ia kini siap untuk menghancurkan seluruh tubuh palsu Mekamaru itu, dan melesat ke arahnya. Terkejut, Mekamaru mengaktifkan skill Ultra Shield-nya. Tetapi energi Panda begitu kuat hingga mampu menghancurkan pertahanannya, mengirim Mekamaru terhempas ke pepohonan. Tanpa ia sadari, tubuh Panda ternyata memiliki 3 inti terpisah, di mana serangan sebelumnya telah menghancurkan 2 inti Panda. Sehingga kini, Panda berada di ambang batas kehidupannya. Mekamaru mendarat di atap dan menyadari bahwa lengannya telah rusak. Panda memperingatkan Mekamaru bahwa skill drumming beat miliknya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota. Dia pun melompat ke atap, bersiap mengakhiri pertarungan mereka secepat mungkin. Saat mereka melompat dan menyerang satu sama lain, Mekamaru mencoba untuk terus menghindar. Namun Panda hampir meledakkan wajahnya di atap. Saat asapnya mereda, Mekamaru meledakkan Panda menjauh. Panda terus mengejarnya, nyaris menghantamnya ke tanah. Walau begitu, Panda terus mengejarnya, bahkan menabrakkan dirinya pada ledakan yang dilepaskan oleh Mekamaru. Namun saat Panda mencoba menghantam wajahnya, Mekamaru berhasil menghindari serangannya dan berlari ke sisi lain. Panda terus mengejar dan mengikutinya di atap terakhir. Tidak ada tempat lari lain lagi, Mekamaru tiba-tiba menendang sebuah atap ke arah Panda untuk mengalihkan perhatiannya dan terbang ke belakangnya. Dengan perhitungan yang matang, Mekamaru menembakkan energi kutukannya ke inti terakhir Panda, berpikir bahwa akhirnya ia telah menang. Namun, Panda justru menipu Mekamaru, mengatakan bahwa dia telah memalsukan keberadaan intinya, dan menghantam wajah Mekamaru dengan sangat keras, merobek lengan palsunya di saat yang bersamaan. Sementara itu, Fushiguro sedang bertarung melawan Noritoshi, berusaha menghindari anak panah terkutuknya. Ia melompat di atas papan kayu dan melarikan diri. Namun, Noritoshi terus mengejarnya dengan serangan anak panah tanpa henti. Fushiguro menghancurkannya dengan mudah, dan kodok terkutuknya menangkap anak panah terakhir yang melesat dari belakangnya. Dengan anak panah Noritoshi yang tersisa satu, dia memutuskan untuk melepaskannya ke langit-langit, memanfaatkannya sebagai pengalih perhatian untuk meninju Fushiguro.
Namun setelah Fushiguro menahan keseimbangannya, ia menyadari bahwa Noritoshi menggunakan teknik sihir darah. Saat itu juga, mata Noritoshi menjadi merah. Dan dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan Fushiguro, muncul di sampingnya dan menghantamnya ke dinding. Di tempat lain, kepala sekolah licik itu telah mempersiapkan roh terkutuk tingkat 1. Siap dilepaskan di hutan begitu ia meniup peluitnya. Di dalam hutan, saat Inumaki melihat seekor monster, seekor roh terkutuk tiba-tiba menebas monster itu. Ia seketika merasakan aura kuat yang jauh lebih mengancam. Ia pun mencoba menggunakan teknik terkutuknya. Sementara itu, Mahito telah menyusup ke dalam sekolah. Siap memulai tahap berikutnya dari rencananya. Di saat yang sama, Fushiguro kembali menyerang Noritoshi. Namun serangan mereka nampak berimbang, hingga Noritoshi berhasil menghancurkan tongkat Fushiguro, membuatnya terdorong ke belakang. Namun, Fushiguro mulai berkata bahwa dunia ini tidak penting. Dan ia hanya peduli pada orang-orang yang ingin ia lindungi. Dan berkata bahwa jika Noritoshi berkeras untuk membunuh orang yang ia peduli, ia bersumpah akan menghabisi Noritoshi tanpa ampun. Saat itu juga, Fushiguro menggunakan teknik pemanggilannya. Seekor kodok terkutuk muncul dan melompat ke arah Noritoshi. Tetapi sebelum bisa menyerang, kodok itu lenyap begitu saja. Noritoshi pun sadar bahwa itu hanyalah umpan. Tiba-tiba, gajah terkutuk muncul dan menyemburkan air laut dalam jumlah besar. Menyapu Noritoshi keluar dari gedung. Tak berhenti di situ, Fushiguro memanggil burung terkutuk. Yang menyambarkan petir ke seluruh tubuh Noritoshi. Namun, Noritoshi tidak menyerah. Ia segera menggunakan teknik manipulasi darahnya. Meledakkan kantong darah yang telah ia persiapkan. Darah itu membentuk cengkeraman kuat, menjebak burung terkutuk dan menghancurkannya. Saat mereka saling menerjang untuk menyerang, tiba-tiba sebuah akar raksasa muncul dari tanah dan mulai menjalar ke arah mereka. Saat mereka bertanya-tanya makhluk apa itu, tiba-tiba Inumaki muncul di atap dan memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa kabur, gerbang keluarnya meledak, di mana akar raksasa menerobos masuk. Mereka pun sadar bahwa mereka telah terjebak. Di tempat lain, seorang pria bernama Juzo Kumiya melihat bahwa Mahito telah melancarkan misinya. Ia pun segera memukul paku terkutuk ke tanah dan merapalkan sebuah mantra, menciptakan energi barrier yang menutupi seluruh hutan. Ketika Gojo dan penyihir lainnya tiba, mereka melihat bahwa barrier itu telah menutupi seluruh hutan. Gojo mencoba menembus barrier itu dengan kekuatannya, namun tangannya seketika terbakar. Namun saat Utahime mencoba menyentuh barrier itu, ia melihat bahwa ia bisa melewatinya dengan mudah. Menyadari hal ini, Gojo memahami bahwa barrier itu sengaja dibuat untuk menghalanginya masuk. Gojo menjelaskan bahwa kekuatan dari sihir barrier itu bergantung pada kondisi yang digunakan untuk menciptakannya. Jadi ketika siapapun selain Gojo bisa memasukinya, maka Gojo bahkan dengan teknik tak terbatasnya akan kesulitan untuk menembus penghalang tersebut. Saat Utahime dan Yoshinobu memutuskan untuk bergerak ke sisi lain, mereka merasakan kehadiran roh terkutuk tingkat spesial yang sangat kuat. Namun Dani muncul di hadapan mereka. Mengetahui bahwa pria itu adalah musuh, Yoshinobu segera meminta Utahime untuk mencari para siswa. Sementara ia yang akan menghadapi si Dani-Dani itu. Ketika Dani menghunuskan kapaknya, siap untuk menghancurkan tulang-tulang lawannya, Yoshinobu mengeluarkan gitarnya. Dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menghantam wajah Dani ke tanah. Sementara itu, Fushiguro dan rekan-rekannya masih terperangkap di dalam sekolah. Saat Fushiguro mencoba menghubungi Gojo, Hanami tiba-tiba muncul dan menampar teleponnya hingga terjatuh. Inumaki segera mengeluarkan perintah terkutuknya agar Hanami tetap diam, dan Noritoshi melancarkan serangan teknik darahnya. Namun serangan itu sama sekali tidak melukai Hanami. Dalam sekejap, burung terkutuk Fushiguro menyetrum Hanami, memberinya celah untuk menebas kaki monster itu. Namun Fushiguro melihat bahwa kaki Hanami bahkan tidak tergores. Saat itu juga, Hanami mulai berbicara. Namun mereka tidak bisa memahami kata-katanya. Hanami mengungkapkan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk melindungi planet ini. Karena ia melihat bahwa manusia perlahan-lahan akan menghancurkan alam. Ia menganggap bahwa takdirnya adalah untuk membasmi seluruh umat manusia. Dan mengubah mereka menjadi roh terkutuk setelah mati. Tanpa membuang waktu, Hanami segera mengejar mereka di seluruh bangunan. Tepat saat Hanami akan menusuk mereka dengan akar tajamnya, Inumaki menggunakan sihir terkutuknya untuk menstunnya.
memungkinkan Noritoshi untuk menyerang wajah Hanami dengan darahnya. Mereka terus berlari, berharap strategi ini cukup untuk membawa mereka keluar dari barrier ini. Namun begitu mereka sampai di atap, Hanami terus mengejar mereka. Berpikir bisa mengalahkannya, Fushiguro mengirim burung terkutuknya untuk menyerang. Tetapi saat Inumaki mencoba mengeluarkan perintah lain, Hanami membunuh burung itu. Dan tenggorokan Inumaki terluka parah pada saat yang sama. Hanami kemudian melesat ke arah Noritoshi dan menghantamnya dengan keras. Tetapi Fushiguro berhasil menangkapnya. Menyadari betapa kuatnya Hanami, Fushiguro bersiap mengeluarkan teknik terkuatnya. Namun Inumaki menghentikannya dan mulai maju sendiri. Saat ia cukup dekat, ia mengeluarkan sihir perintahnya. Menghempas Hanami ke atap dengan sangat keras. Akibatnya, Inumaki seketika pingsan. Namun, Hanami dengan cepat bangkit kembali dan berhasil menangkis serangan Maki, membuat pedangnya patah menjadi dua. Di saat yang sama, Fushiguro datang menebas Hanami, berhasil memotong salah satu tanduknya dan memaksanya mundur. Namun, tanduknya segera tumbuh kembali. Melihat hal itu, Fushiguro mengeluarkan senjata terkutuknya dari portal kegelapan. Berharap senjata itu cukup kuat untuk melemahkan Hanami. Maki mulai menghantam Hanami dengan senjatanya, dan roh terkutuk itu terpental jauh ke dalam hutan. Fushiguro pun segera memanggil anjing terkutuknya yang langsung menyerang dan berhasil mengiris lengan Hanami. Namun luka itu pulih dalam sekejap. Maki berhasil menebasnya lagi, tetapi serangan itu tidak berdampak. Fushiguro pun segera melancarkan serangan dari belakang, lalu bertukar senjata dengan Maki. Mereka menerjang lagi dan menebas tubuh Hanami secara bersamaan. Namun Fushiguro menyadari tanaman aneh mulai tumbuh dari tubuhnya. Sementara akar tajam menembus lengan Maki dalam sekejap. Hanami terkesan melihat Maki berhasil melindungi jantungnya. Tetapi memperingatkan bahwa selama Maki terus berusaha melindungi temannya, ia akan rentan terhadap serangan. Ketika anjing Fushiguro menerjang ke arah Hanami, makhluk itu langsung larut begitu menyentuhnya. Maki pun menyadari bahwa Fushiguro mungkin membatalkan tekniknya untuk menghemat energi. Tanpa ragu, Maki menyerang lagi. Tetapi Hanami menamparnya hingga terpental jauh. Hanami menangkapnya dan mengejek bahwa Maki terlalu lemah untuk bertarung. Takut Maki dibunuh, Fushiguro berusaha mengeluarkan teknik terkuatnya. Namun Maki menghentikannya, dan tepat saat itu, Todo dan Yuji mendarat di atas Maki dan berhasil menyelamatkannya. Ikeru ka, my friend. Melihat keduanya siap bertarung, Fushiguro mencoba memperingatkan mereka untuk melarikan diri. Namun Todo justru menyuruh mereka pergi dan menyerahkan pertarungan ini padanya dan Yuji. Panda segera membawa Fushiguro dan Maki pergi, sementara Yuji bersiap menghadapi Hanami. Namun Todo melangkah mundur, mengatakan bahwa ia tidak akan ikut bertempur, kecuali jika Yuji berhasil membangkitkan teknik Black Flash-nya. Dengan tekad membara, Yuji bertanya apakah Hanami bersekutu dengan Mahito. Begitu Hanami mengiyakannya, kemarahan Yuji meledak, dan langsung menerjangnya ke depan. Ia seketika mendaratkan tendangan kapak, mengekspos titik lemah Hanami. Namun saat Yuji mencoba mengaktifkan Black Flash-nya, ia mengingat tentang bagaimana ia telah menyakiti teman-temannya. Membuat energi terkutuknya tidak bisa digunakan dengan sempurna. Saat Hanami meluncurkan akar ke arahnya, Yuji dengan cepat melompat keluar dari air. Tetapi tiba-tiba, Todo menampar wajah Yuji dengan keras. Menjelaskan bahwa kemarahan memang adalah emosi yang bisa memicu kekuatan terbesar dalam diri manusia. Tetapi juga merupakan distraksi yang bisa membuat serangan energi terkutuknya gagal. Todo menampar wajah Yuji sekali lagi. Menyuruh Yuji untuk menelan amarahnya dan mengendalikan emosinya. Thank you so much, best friend! Saat Yuji berjalan kembali, Todo menjelaskan bahwa Black Flash adalah teknik yang hanya bisa terjadi dalam waktu 0,1 juta detik secara presisi, di mana skill itu menciptakan fenomena distorsi di ruang sekitarnya. Hingga kini, tidak ada seorang penyihir pun dalam sejarah yang mampu menggunakan skill itu sesuka hati. Namun dengan mengaktifkannya sekali saja, seorang penyihir dapat memperluas pemahamannya tentang energi terkutuk ke tingkat surgawi. Yuji kembali berhadapan dengan Hanami. Dan kali ini, dia benar-benar larut dalam fokus yang lebih tajam. Dalam sekejap, Hanami menerjang ke arah Yuji. Tetapi Yuji mampu mendistorsi ruang di sekelilingnya.
Saat energi terkutuk mulai mengalir dalam tubuhnya, ia menyadari bahwa ia telah membangkitkan kekuatan Black Flash yang sebenarnya. Di saat yang sama, Hanami meregenerasi lengannya. Tetapi Todo tetap yakin bahwa mereka bisa mengalahkannya. Mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan Hanami sebelum ia sempat pulih sepenuhnya. Hanami yang mulai menyadari betapa kuatnya duo cabul itu, memutuskan untuk mengungkapkan lengan bunga spesialnya. Seketika, akar-akar kuat muncul dari air dan menyerang mereka. Tetapi Todo dan Yuji berhasil menghindarinya. Todo menjelaskan bahwa Hanami telah mengorbankan kecepatan dan kekuatannya demi teknik barunya itu, yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Tiba-tiba, Hanami muncul di belakang mereka, meluncurkan peluru-peluru kecil berbentuk gulma. Mereka berhasil menghindari semuanya, dan melancarkan serangan balik yang hampir membuat Hanami terjatuh. Saat mereka mencoba menyerang lagi, Hanami tiba-tiba menarik akar-akarnya, membuat mereka kehilangan pijakan di udara. Dalam sekejap, Hanami meluncurkan akar baru ke arah mereka. Tetapi mereka saling memantulkan tubuh mereka untuk menghindari jebakan itu. Pada saat itu, Hanami teringat kata-kata Mahito, yang mengatakan bahwa pertempuran adalah sesuatu yang harus dinikmati, karena itulah tujuan utama roh terkutuk seperti mereka. Di sisi lain, Yuji dan Todo selamat tanpa cedera. Begitu melihat Hanami, Yuji langsung menerjang ke arahnya. Mereka mulai bertukar pukulan dengan sengit, dan Yuji berhasil menendang Hanami menjauh. Namun ketika Hanami menangkis serangan Todo, ia menggunakan bunga terkutuk untuk mengalihkan mereka, sebelum memanggil puluhan akar dari tanah. Pada saat itu, Hanami akhirnya memahami makna sesungguhnya dari kata-kata Mahito, di mana ia menyadari bahwa ia benar-benar menikmati pertarungan ini. Namun, Todo sudah muak dengan keberadaan Hanami, mengungkapkan bahwa ia sudah siap melepaskan teknik terkutuknya. Ia pun memerintahkan Yuji untuk terus bertarung apapun yang terjadi. Sementara ia mulai menganalisa kelemahan roh terkutuk itu. Setelah menyusun strategi, mereka melancarkan serangan secara bersamaan. Tapi sebelum mereka mengetahuinya, sebuah akar melilit pergelangan kaki Todo dan mengayunkannya dengan keras. Saat tubuhnya terlempar ke tanah, Hanami menyerang Yuji untuk menghalanginya menyelamatkan Todo. Namun tepat saat Todo akan terkena serangan fatal, ia menepuk tangannya, mengaktifkan teknik terkutuknya pada detik terakhir, dan menukar posisinya dengan Hanami. Namun, Hanami masih selamat dari tusukan itu. Ia terkejut dan bertanya-tanya teknik macam apa yang baru saja digunakan Todo. Todo mengungkapkan bahwa tekniknya memungkinkannya untuk bertukar posisi dengan lawan hanya dengan bertepuk tangan. Namun Yuji menyadari bahwa Todo tidak mengatakan seluruh tekniknya, di mana Todo berharap bahwa mereka bisa melenyapkan Hanami sebelum ia menyadari seluruh tekniknya. Mereka mulai menerjang Hanami secara bersamaan, dan Todo terus menepuk tangannya untuk bertukar posisi setiap detik. Dengan perpaduan kecepatan dan kekuatan, mereka menghujani Hanami dengan serangan tanpa henti. Teknik ini membuat Hanami sulit membaca pergerakan mereka, hingga tubuhnya penuh dengan luka. Sebelum akhirnya Todo melayangkan tendangan brutal yang sangat keras. Saat Hanami kebingungan menentukan siapa ancaman terbesar di antara mereka, Yuji dengan cepat mendaratkan uppercut di dagunya dan melayangkan tendangan putaran yang keras. Sebelum Hanami sempat memulihkan diri, Todo melanjutkan dengan serangan brutalnya, dan Yuji hampir mematahkan rahangnya, di mana mereka semakin melemahkan tubuh Hanami. Tepukan tangan Todo yang tak henti-hentinya mulai membuat Hanami bertanya-tanya apakah dia telah terkena sebuah genjutsu. Namun Yuji menjatuhkan lututnya dan melepaskan tinjuan Black Flash yang sangat kuat. Yang hampir saja melumpuhkan tubuh Hanami. Tetapi Yuji belum selesai, ia kembali melepaskan tendangan Black Flash, nyaris saja memutus kepala Hanami. Saat Black Flash ketiga menghantam Hanami, Yuji telah menghancurkan hukum fisika yang hanya dapat dicapai oleh seorang penyihir jujutsu terhebat. Pada saat itu, Todo muncul di belakang Hanami. Hanami menduga bahwa Todo akan kembali menukar posisinya. Tetapi ketika Todo menepuk tangan, ia menyadari bahwa itu hanyalah pengalihan, di mana Yuji melepaskan Black Flash keempatnya. Serangan yang melampaui hukum fisika dan teknik kutukan. Saat Hanami meluncurkan bom akar ke arah mereka, Yuji menghancurkannya dengan satu tendangan. Dan Todo segera menangkis sisanya sebelum menggiring Hanami ke tanah. Saat Todo melancarkan serangan lanjutan, ia kembali menepuk tangannya, menukar posisinya dengan Yuji. Namun saat mereka menyerang secara bersamaan, Hanami berhasil menghindar.
dan mulai memanggil akar-akar raksasa dari tanah. Tepat saat akar-akar itu hampir menghantam mereka, Todo bertepuk tangan, menukar posisinya dengan Hanami. Hanami meluncurkan akar kutukannya ke arah Todo, dan bertukar pukulan dengan Yuji secara bersamaan. Di tengah pertarungan, Yuji menyadari bahwa Hanami mulai mengetahui pola teknik Todo. Namun Todo tetap yakin bahwa mereka pasti bisa melenyapkan Hanami. Namun, Hanami tampaknya semakin menikmati pertempuran itu, dan memanggil monster tanaman raksasanya dari tanah. Saat tanaman itu menyerang Yuji, Todo kembali menepuk tangannya, menukar posisi Yuji dengan Hanami. Pada saat itu, Hanami akhirnya menyadari bahwa Todo telah berbohong tentang batasan tekniknya itu. Todo mengumpulkan energi terkutuknya, berpikir dia bisa dengan mudah menangkis serangan tunas kutukan itu. Namun, di detik terakhir, Todo menyadari bahwa tunas itu menyerap energi terkutuknya. Dia pun memadamkan energi terkutuknya, membuatnya berhasil bertahan. Sebelum Hanami memanfaatkan kesempatan itu, Yuji menghantamnya dengan tendangan ganda, membuka celah bagi Todo untuk mendaratkan tendangan solid ke bahunya. Dalam sekejap, Todo menukar posisi Yuji dengan nunchaku terkutuk, di mana Fushiguro sebelumnya memberitahu Todo bahwa dia telah menyembunyikan senjata itu di dasar sungai. Namun Yuji seketika kebingungan, bertanya-tanya bagaimana bisa ia tiba-tiba berada di sungai. Todo mulai menghancurkan tanah dan menghantam wajah Hanami. Namun Hanami membalas dengan akar tajam yang hampir mematahkan kepala Todo. Saat Todo bertanya bagaimana Hanami bisa bertahan dari serangan itu, ia menyadari bahwa Hanami telah menguras seluruh energi dari seluruh pohon dan tumbuhan di sekitarnya. Hanami pun mengungkapkan bahwa lengannya memiliki kemampuan untuk mengubah energi makhluk hidup menjadi energi terkutuk, di mana mawar besar yang menyimpan energi terkutuk mulai mekar dari lengannya. Hanami mulai bersiap untuk meluncurkan ledakan pamungkasnya ke arah Todo. Namun ia menyadari bahwa Todo bisa dengan mudah menukar posisi mereka. Dia pun berniat menggunakan domain expansion-nya. Namun saat itu juga, Gojo tiba dan menghancurkan bariernya. Di sisi lain di pintu masuk barier, Yoshinobu menembakkan energi terkutuk dari gitarnya, menghantam Dani hingga melemparnya ke belakang. Namun, Dani yakin bahwa ia bisa membunuh Yoshinobu dengan mudah, dan mengancam akan menjual organ tubuhnya yang lemah dan tidak berguna itu. Sementara itu, Utahime berlari untuk membantu para siswa yang terjebak. Tetapi seorang pria aneh tiba-tiba mencoba menyerangnya dari belakang. Namun Utahime berhasil menghindari serangannya. Menyadari bahwa pria itu hanyalah manusia biasa, dia bertanya apakah kamu adalah pengguna kutukan yang bekerja sama dengan monster-monster itu. Dan melihat bahwa dia memiliki pedang aneh. Namun, Kugisaki dan Mai tiba tepat waktu, menyuruh pria itu pergi, dan mengatainya sebagai pecundang yang tidak akan pernah mendapatkan wanita cantik. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa bariernya mulai menghilang. Dan pria aneh itu pun segera melarikan diri. Di sisi lain, Gojo melihat Yuji, memperhatikan bahwa energi terkutuk Yuji telah meningkat dengan pesat. Namun saat Gojo melihat Todo berdiri di sampingnya, ia langsung yakin bahwa Todo adalah alasan di balik peningkatan Yuji. Melihat bahwa Yuji dan Todo mampu menahan Hanami, Gojo memutuskan untuk membiarkan pertempuran mereka berlanjut. Sebagai gantinya, ia berteleportasi ke lokasi Dani. Tanpa basa-basi, Dani mencoba menyerang Gojo. Namun dengan satu tatapan yang ganteng nan menawan, Gojo seketika menghancurkan tubuh Dani. Namun, Gojo segera menyadari bahwa Hanami mencoba melarikan diri. Ia menggabungkan dua teknik dahsyatnya. Hasil dari kombinasi ini adalah teknik Hollow Purple. Hanami menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menang melawan Gojo, dan dengan cepat mulai mengelilingi tubuhnya dengan akar-akar tebalnya. Saat Yuji bersiap untuk mengejarnya, Todo dengan tegas memerintahkan Yuji untuk tetap diam. Gojo pun mulai melepaskan teknik terkutuknya yang paling kuat. Kyoshin Murasaki. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat hingga mengguncang seluruh hutan. Todo menatap dengan waspada, tidak yakin apakah Hanami benar-benar telah musnah dari muka bumi.
イエーイ一件落着ってわけにはいかないか。 Di tempat lain, Mahito berhasil mencuri janin kutukan bernama Dead Painting nomor 1 sampai 3, dan juga mencuri sebuah jari Sukuna. Ia melangkah pergi meninggalkan 2 penjaga sekolah yang telah dibunuhnya, menyatakan bahwa misinya telah selesai. Di dalam sebuah gua, pria aneh bernama Haruda berjalan dengan frustasi, karena dia hanya bisa menonton penyerangan tadi tanpa mampu berbuat banyak. Namun tiba-tiba, Hanami yang terluka parah jatuh dari langit-langit dan mendarat tepat di depannya. Dengan rasa amarah dan putus asa, Haruda berniat untuk menghabisi Hanami. Namun, Mahito tiba-tiba muncul di belakangnya. Mahito mengatakan bahwa misinya telah sukses. Haruda pun terpaksa menahan niatnya. Sadar bahwa situasi ini jauh lebih kompleks dari yang ia harapkan. Flashback sehari sebelumnya, Geto sedang membahas tentang misi yang akan dijalani Mahito. Mengungkapkan bahwa ada seorang penyihir abadi bernama Tengen yang menjaga sekolah Tokyo Jujutsu. Jogo bertanya siapa yang lebih kuat antara Tengen atau Gojo Satoru. Namun Geto menjelaskan bahwa Tengen hanya seperti pohon biasa dan tak bisa bergerak lagi karena sudah sangat tua. Menurutnya, menghindari perhatian Gojo jauh lebih penting saat Mahito melancarkan misinya. Geto kemudian memperingatkan bahwa salah satu siswa Jujutsu mungkin saja adalah ranjau darat bagi Sukuna. Jadi jika mereka membunuh siswa Jujutsu secara sembrono, semua rencana mereka mungkin saja akan gagal. Jogo menyarankan untuk menculik wadah Sukuna. Tapi Geto menentangnya, mengatakan bahwa risikonya terlalu besar. Karena jika mereka gagal, dampaknya bisa menghancurkan kelompok mereka. Ia mengatakan bahwa mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Yaitu di mana ketika Gojo berhasil disegel sepenuhnya. Dan mengungkapkan bahwa mereka akan melakukannya pada tanggal 31 Oktober di kota Shibuya.